Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftu Ihsan Nanda Kurniawan dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan karya tulis ilmiah atau artikel judul Desain Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Aplikasi dan Video Animasi. Latar belakang. 3 faktor utama yang menjadikan faktor pendorong peneliti ingin mengembangkan sebuah media pembelajaran. Yang pertama yakni pembelajaran yang masih konvensional dan monoton. Dari hasil observasi awal peneliti, mendapatkan hasil bahwa peserta didik cenderung bosan dan kurang akan minat belajar mereka tentang pendidikan agama Islam karena masih menggunakan metode konvensional ceramah, lalu hafalan, dan masih terlalu monoton. Dan yang kedua, pesatnya perkembangan teknologi. Tentunya di zaman sekarang, para peserta didik telah masuk di generasi zilenial yang tak lepas dari perkembangan teknologi terlebih pada smartphone, laptop, dan gadget lainnya. Dan yang ketiga, pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran. Tentunya kita sebagai pendidik dan calon pendidik harus mendalami peran tersebut. Kita harus tahu cara pola berpikir anak zilenial pada zaman sekarang. Oleh karena itu, kita bisa memanfaatkan teknologi atau aplikasi sehingga kita bisa membuat media pembelajaran. Landasan teori dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, pembelajaran itu harus inspiratif, interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan seterusnya. Lalu dari penelitian Umi Wuryanti dan Badrun Kartowagiran tentang meningkatkan motivasi peserta didik menggunakan metode R&D, beserta jurnal Laili Nur Solihatin, pengembangan aplikasi untuk media pembelajaran berbasis Plotagon. Nah, peneliti membuat media pembelajaran yang peneliti beri nama Zoomedia. Media yang peneliti kembangkan berbasis aplikasi Smart App Creator 3, yakni aplikasi atau software yang bisa mengembangkan aplikasi tanpa harus ribet menggunakan coding atau pengkodingan rumus-rumus. Jadi kita mengembangkan sebuah aplikasi, setelah itu tanpa adanya coding, sehingga bisa dipermudah. Metode yang peneliti gunakan adalah Research and Development Model ADI. ADI memiliki 5 tahapan, yakni pertama, analyze, yang kedua, design, ketiga, development, implementation, dan evaluation. Pada tahap analyze, kita menganalisis kebutuhan peserta didik, kebutuhan dari guru, apa yang mereka butuhkan. Lalu yang kedua yakni design. Kita merancang media, merancang materi, menetapkan tujuan yang akan kita capai. Tentunya kita harus membuat alat ukur juga, alat ukur untuk mengevaluasi media kita. Dan yang ketiga yakni development, pengembangan. Ketika kita telah melewati tahap desain, menentukan tujuan dari media kita mengembangkannya lagi dengan cara meminta saran kepada yang ahli atau tim uji validator. Pada penelitian ini, peneliti memberikan syarat minimal bagi tim ahli adalah minimal menempuh strata S2 atau program magister atau ahli dalam bidangnya. Dan yang keempat adalah implementation, yakni penerapan. Proses penerapan pada peserta didik dan respon guru setelah melewati dari tim uji ahli, memasukkan saran dan kritik mereka, kita revisi, setelah itu kita terapkan kepada peserta didik. Dan yang terakhir, evaluasi, yakni proses membenahi dari seluruh proses analyze, design, development, implementation, kita padukan mana yang kurang, mana yang harus diperbaiki sehingga terbentuklah atau terciptalah media yang akan kita buat. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini berupa produk media pembelajaran interaktif yang telah melewati tahap uji validasi oleh ahli materi dan ahli media. Nah, untuk keseluruhan hasil uji validasi dari respon guru peserta didik dan memperoleh hasil yang sangat baik. Dari hasil ahli materi mendapatkan hasil 92% dengan kategori sangat layak, uji ahli media mendapatkan hasil 68% dengan kategori cukup layak, dan respon guru 92%, peserta didik 86% dengan kategori sangat layak. Menu yang peneliti kembangkan
ada di dalam aplikasi tersebut adalah kompetensi, lalu materi, evaluasi, referensi, dan pengembang. Kompetensi ini berdasarkan SKKD, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, KIKD yang akan ingin dicapai. Dan yang kedua yakni materi. Materi, pada tahap ini, peneliti mengembangkan lagi animasi pembelajaran menggunakan aplikasi After Effects, namun hanya sedikit. Kita lebih berfokus kepada Smart App Creator, yakni pembuatan aplikasi ini. Lalu yang ketiga, evaluasi. Kita memberikan evaluasi atau sistem penilaian dengan sistem pilihan ganda. Jadi ketika peserta didik menjawab satu soal, nanti nilainya akan terakumulasi di akhir slide soal tersebut. Jadi kita tahu seberapa paham, seberapa menguasai para peserta didik dalam materi yang kita sampaikan. Lalu kesimpulannya, riset ini menyimpulkan bahwa media pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis aplikasi Smart App Creator 3 layak digunakan sebagai media pembelajaran dan bisa menjadi salah satu solusi inovasi baru di dunia pendidikan. Oke, ini adalah tim kami, yakni Maftu Ihsan Anda Kurniawan, Bu Dr. Gina Mardiana, dan Muhammad Kamaluddin. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon kritik dan saran agar penelitian ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Cukup sekian, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.